Cerita lahirnya sepatu Kompas tidak berangkat dari sebuah proses yang instan. Jejak almarhum Kahar Setiadi, ayah dari Insinyur Kahar Gunawan, sudah lebih dulu merintis sepatu yang cukup memiliki posisi di masyarakat Indonesia. Velocity itu sebenarnya hadir dari arsip yang gue pegang ini. Ini adalah Gazelle K1019, di mana ini adalah cikal bakal dari brand Kompas yang sebenarnya kita nggak punya. Cerita ini dimulai pada tahun 1983, sepatu dengan merek dagang Gazelle. Berada di bawah naungan PT Kompasmas, merek Gazelle ini memiliki posisi yang sebenarnya cukup populer di masyarakat Indonesia dan mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Gazelle juga dipilih oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional menjadi perwakilan Indonesia untuk beberapa ajang pameran sepatu di Eropa. Namun, krisis moneter pun melanda. Perusahaan sepatu Gazelle pun akhirnya harus tutup. Berdiri pada tahun 1998, Insinyur Kahar Gunawan menjalankan perusahaan secara konsisten, mempertahankan filosofi perusahaan seperti pendahulunya. Kompas perlahan membangun posisinya di masyarakat. Salah satunya menjadi sepatu untuk anak sekolah. Pak Gunawan itu tidak menyimpan arsip ini ketika prosesi perpindahan pabrik dan segala macamnya, dan jujur sepatu ini ditemuin sama teman-teman Kompas di Indonesia dan dia nemuin di salah satu toko jadul banget gitu, dan akhirnya dia willing untuk kasih ke kita. Sepatu Kompas kini tidak pernah lepas dari ragam persepsi publik. Sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari. Apapun bentuk dari persepsi tersebut, semuanya terdengar cukup lantang. Buruk, baik, pesimis, optimis, caci, apresiasi, distorsi, harmoni. Terlepas dari segala situasi, semua itu semakin membuktikan satu kesimpulan. Kompas memang selalu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ketika gue dapat kepercayaan untuk ngedevelop brand Kompas di 2017 dan kita launching di 2018, Kompas ini saya set untuk punya akses ke semua orang, bisa menikmati brand yang punya cerita, punya pride, dan punya quality. Ketika lo mau bikin brand sepatu, lo harus ada di community sepatu tersebut. At least lo bergaul dengan orang-orangnya gitu. Lo tahu cara mereka berpikir, lo tahu cara mereka berbicara, dan lo tahu cara mereka bertindak gitu. Dan akhirnya secara effortless kita bisa ngasih komunikasi yang benar-benar seamless di marketing dan branding. Kompas itu harus mewakili skena-skena lifestyle gitu. Dari musik, dari streetwear, dari fashion, dan segala macamnya. Jadi ketika lu pakai, lu bisa dapetin rasa pride, dan bisa nambahin kegantengan lu, bisa nambahin kepedean lu, bisa nambahin kecantikan lu, dan akhirnya sepatu ini adalah bagian dari perjalanan hari-hari lu. Velocity itu hadir dengan tidak membuang banyak bagian dari arsip ini, justru malah kita bikin lebih minimalis tapi dengan mempertahankan identity dari sepatu ini. Ada satu buah cerita di mana seorang artis, Michelangelo, dia tuh terkenal banget sama salah satu masterpiece-nya namanya patung David. Jadi sebenarnya yang dia lihat itu adalah sebongkah batu yang di dalamnya itu ada David. Jadi yang si Michelangelo lakuin itu bukan menginterpretasikan David menurut dia, tapi dia bakal ngebuang yang bukan David, dan dia bakal mempertahankan David di dalam patung itu.
Dan itu yang gue lakuin di dalam Kompas gitu. Semua hal tentang Kompas, gue tuh selalu mempertahankan yang Kompas banget, termasuk dari bagian desain. Semua desain-desain sepatu yang gue bikin itu dimulai dari arsip-arsip yang udah dilakuin sama keluarganya Pak Kahar Gunawan dari tahun 1983 sampai ke 1998 gitu. Dimana kayak desain-desain termasuk foto-foto album yang tertinggal itu gue coba pelajari dan akhirnya gue coba interpretasikan ulang dengan gaya bahasa desain yang zaman sekarang dengan teknologi yang update, dan akhirnya semua tentang Kompas itu kayak gabungan antara past di archive, terus gue coba bahasakan ulang di present ini, dan akhirnya kita bisa tambahin sedikit future di teknologi, ya itulah Kompas. Seri Retrograde Velocity ini telah melewati proses riset dan pengembangan ide selama 2 tahun. Seri ini merupakan bukti keseriusan Kompas dalam mengembangkan produk sepatunya. Tidak hanya bersandar kepada looks, namun juga dilengkapi fitur untuk mendukung kenyamanan penggunanya. Sebenarnya bisa gue bilang di Project Velocity itu adalah sesuatu hal yang membanggakan banget buat gue, karena semua hal tentang Velocity itu adalah custom made. Jadi kita bener-bener kayak buka tooling banyak banget untuk setiap komponen, dan semuanya itu berbeda fungsi gitu. Rubber outsole yang memiliki custom pattern dan material untuk mendukung grip pada permukaan. Injection violent midsole untuk mendukung fleksibilitas gerak sepatu saat digunakan. Impact fuel heel insertion untuk menopang beban pada tumit saat berpijak. Thermoplastic polyurethane shank yang berfungsi untuk mengembalikan daya feedback pada sepatu. Thermoplastic polyurethane heel stabilizer untuk memberikan grip yang nyaman pada tumit atas. EVA molded insole dengan material yang mendukung kenyamanan saat beraktivitas. Semua komponen ini membutuhkan tooling berbeda-beda dan tentunya cukup signifikan meningkatkan level produksi di pabrik Kompas. Sebagai bagian dari proses pengembangannya, Kompas Velocity mendapat banyak masukan berharga untuk meningkatkan desain tumitnya. Dengan konstruksi baru, sekarang siapapun dapat berjalan dengan lebih nyaman bersama Kompas Velocity. Semua garis tentang desain sepatu Kompas itu harus punya gaya bahasa yang mewakili tentang movement. Nah, makanya penamaan Velocity tersebut juga itu mengandung artian body of motion gitu. Jadi orang yang pakai Kompas itu nggak akan pernah berhenti gitu. Dia akan selalu mencari arah, dia akan selalu mencari kebenaran, dia akan selalu nemanin lu ke semua perjalanan hidup lu gitu. Dan itulah fungsi dari sebuah desain atau sebuah produk untuk nemenin journey lu mendapatkan apa yang lu pengen gitu. Kini, Kompas melanjutkan visinya untuk terus bergerak, melaju, dan terus berinovasi. Dan yang paling penting adalah selalu relevan di setiap zaman tanpa harus dia kehilangan jati dirinya sih. Lebih dari sebuah sepatu, Kompas adalah gerakan.